Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyakinah Rahab, NPM 19070001, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Adapun tujuan saya di sini adalah saya ingin mempresentasikan hasil makalah mengenai tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya, bila peraturan itu sampai dilanggar, maka pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia, yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa dengan sudah sesuai prosedur. Partai politik bukan hanya dijadikan untuk alat memperjuangkan kepentingan rakyat. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat. Membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut H.H. Mahua berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada 8 penyebab, yaitu sebagai berikut. Pertama, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Yang kedua, kompetensi PNS yang rendah. Yang ketiga, pejabat yang serakah. Yang keempat, law enforcement tidak berjalan. Yang kelima, law enforcement tidak berjalan di mana aparat penegak hukum. Yang keenam, pengawasan yang efektif. Yang ketujuh, tidak ada keteladanan pemimpin. Yang kedelapan, budaya masyarakat yang kondusif KKN. Menurut Undang-Undang 1945, Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia ialah negara hukum. Dalam proses penegakan hukum terdapat kejahatan korupsi. Terdapat suatu kenyataan adanya praktik penegakan hukum tebang pilih. Adapun yang terjadi yang menjadi sebab perlakukan penegakan hukum, aparat polisi dan kejaksaan bukan saja disebabkan karena kasus korupsi, sering dipandang sebagai kasus yang membawa berkah, utamanya bagi pengacara. Tetapi juga disebabkan karena keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK. Beberapa alasan dan fakta dan bahwa tebang pilih dan perlakukan tidak sama di depan hukum oleh penegak dapat diajukan sebagai berikut. Yang pertama, praktek penegakan hukum dalam tebang pilih terhadap dakwah atau tersangka terjadi ketika baik polisi, jaksa, dan juga pihak kekuatan masyarakat sebagai gerakan masyarakat madani membiarkan pelaku kejahatan tidak saja dengan bebas berkeliaran. Yang kedua, perlakuan penegak hukum menjadi tidak setara atau tebang pilih karena sifat dari Undang-Undang KPK yang secara sengaja memuat pengelompokan proses penegakan hukum ke dalam 2 kategori. Kategori korupsi yang pertama adalah korupsi yang menimbulkan kerugian negara di bawah 1 miliar diproses oleh polisi dan jaksa. Sedangkan kategori korupsi kedua adalah perbuatan seseorang yang telah menimbulkan kerugian negara yang di atas 1 miliar yang kewenangannya proses hukumnya melalui KPK. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.